Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatur Rahmah. Saya mahasiswa dari STIE Cendekia Karya Utama Semarang. Saya dari Prodi Manajemen kelas reguler B semester 4. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan mengenai inkatem. Submateri kali ini adalah definisi inkatem, tujuan inkatem, dan terakhir jenis-jenis inkatem. Definisi inkatem. Istilah inkatem mungkin terdengar asing, namun istilah ini cukup familiar bagi orang-orang yang sering berurusan dengan aktivitas eksportir dan importir. Apa itu inkatem? Inkatem adalah istilah komersial resmi yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce atau ICC. Ini merupakan badan yang diterima secara global untuk menentukan tanggung jawab pembeli dan penjual terkait pengiriman barang berdasarkan kontrak penjualan dalam perdagangan internasional. Inkatem sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang kontrak untuk penjualan barang internasional atau UN, Convention on Contract for the Information Sales of Goods. Inkatem dikenal dan diterapkan oleh semua negara perdagangan utama. Berikutnya, tujuan inkatem. Tujuan inkatem sebagai berikut. 1. Mengatur hak dan kewajiban yang menjadi tanggungan eksportir dan importir yang melakukan transaksi perdagangan internasional. Yang kedua, memberikan pilihan syarat pengiriman bagi importir dan eksportir. Yang ketiga, dapat mengurangi salah tafsir dan kesalahpahaman tanggung jawab yang terjadi antara eksportir dan importir. Selain itu, istilah-istilah yang terdapat dalam inkatem juga akan berdampak pada buku-buku bisnis. Dengan menggunakan istilah dalam inkatem, laporan akan lebih mudah dibaca dan dipahami. Next, jenis-jenis inkatem. Jenis-jenisnya terdiri dari 10. Yang pertama, ex-work atau EXW. Jika dalam kontrak terdapat keterangan EXW, maka pembeli akan menanggung semua biaya asuransi, transportasi, dan risiko yang mungkin terjadi saat barang diantar. Biaya yang ditanggung oleh pembeli ini termasuk biaya pengantaran dari gudang penjual hingga tempat pembeli. Namun biaya loading bisa dibebankan kepada penjual dengan menyertakan keterangan EXW. Pemindahan barang dari gudang pembeli ke truk, resiko dan biaya ditanggung oleh penjual. Yang kedua ada free on board atau FOB. FOB merupakan istilah inkatem yang digunakan untuk pengiriman barang via laut. FOB berarti penjual bertanggung jawab untuk mengantarkan barang hingga pelabuhan sesuai dengan kontrak yang berlaku. Penjual juga bertanggung jawab dalam proses ekspor sesuai dengan negaranya. Yang keempat, free carrier atau FCA. FCA merupakan inkatem yang banyak digunakan untuk segala jenis transportasi, mulai dari darat, laut, dan udara maupun transportasi multimoda. Penyerahan dengan FCA dilakukan di tempat pengangkutan. Pada saat penyerahan terjadi peralihan risiko dari penjual kepada pembeli. Pembiayaan pengiriman dan risiko barang ditanggung oleh pembeli. Yang keempat ada Carrier Insurance Paid to atau CIP. Dalam istilah CIP, penjual wajib membayar asuransi kargo dari risiko kerusakan dan kehilangan barang saat diantar. CIP juga mewajibkan pembeli untuk melakukan export clearance. Yang kelima, Carrier Insurance Fair Freight atau CIV. Dalam CIF, penjual wajib bekerja sama dan membayar asuransi. Asuransi yang digunakan juga harus menjangkau area risiko dan durasi perjalanan seperti yang disebutkan dalam kontrak penjualan, serta menyediakan polisi atau sertifikat asuransi yang bersamaan dengan dokumen yang diserahkan. Yang keenam, Coast Freight atau CFR. CFR merupakan ketentuan yang digunakan untuk pengiriman melalui jalur laut. Penyerahan barang dengan CFR dilakukan di atas kapal, namun biaya angkut sebelumnya sudah dibayar penjual sampai pelabuhan tujuan. Yang ketujuh, Charge Paid to atau CPT. CPT merupakan istilah inkatem yang digunakan untuk segala jenis modal transportasi. CPT merupakan risiko kehilangan ditanggung oleh penjual hingga barang sampai ke carrier. Yang ke-8,
at Place atau DAP. DAP merupakan ketentuan yang berfokus pada tanggung jawab penjual untuk mengatur proses pengantaran barang hingga tempat yang telah disepakati. Setelah selesai proses impor clearance, penjual wajib mengantar barang hingga tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kesembilan, Deliver at Place Unload atau DPU. DPU merupakan ketentuan baru yang tercantum dalam Inkatem 2020. Ketentuan ini menggantikan ketentuan Deliver at Terminal atau DAT. Dalam DPU, penjual menanggung biaya dan risiko yang timbul di tempat asal, pengepakan, pemuatan, izin ekspor, pengangkutan, pembongkaran di tempat tujuan, dan pengiriman di tempat yang disepakati. Selain itu, pembeli bertanggung jawab atas prosedur izin impor. Inkatem DPU ini meningkatkan pilihan pengiriman, sebab DAT hanya menyatakan bahwa pengiriman harus dilakukan di terminal. Sementara dengan DPU, pengiriman dapat dilakukan di tempat yang disepakati selain terminal. Yang terakhir, yang ke-10, Delivery Date Place atau DDP. Inkatem DDP fokus pada tanggung jawab penjual, mulai dari import clearance, pembayaran biaya masuk, hingga pajak. DDP dapat digunakan pada segala jenis mode transportasi. Nah, cukup sekian video presentasi yang saya sampaikan saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.